Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Harlina. Bu Ade gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah nih agak flu sedikit, maka suaranya agak bindeng nih Bu Herlina. Eh, Memang faktor cuaca cuaca juga Iya, kayaknya Bu. Banyak minum Bu iya ya. ya. Iya, Iya. iya. Ibu, saya, Ibu ada waktu nggak Bu? Oh, ada waktu Bu? Saya mau Ada. ngobrol nih, Mm-mm. mau ngobrol dengan Ibu. Itu Bu yang dulu pernah 3 bulan yang lalu Bu, masih ingat nggak Iya. Bu program yang dulu pernah saya sampaikan sama Ibu? Yang masalah anak-anak yang tidak bisa membaca. Oh iya. Nah, ya dulu kan gini, saya kan sudah apa namanya sudah melaksanakan ya Bu ya, sudah waktu itu kan ada beberapa rencana orang tua sudah dipanggil, sudah diminta kesediaannya membantu juga orang-orang terdekatnya gitu ya, walaupun ibunya misalnya nggak bisa, orang tuanya bisa minta bantuan kakaknya apa Iya. orang-orang terdekatnya untuk bantuin anak ini membaca di rumah seperti itu. Nah, kemudian ada juga kemarin itu kan saya pernah menyampaikan uh, wali dan guru yang ngajar bantu uh, setiap hari juga waktu itu sudah apa sudah menyampaikan kalau sudah merencanakan sudah melaksanakan kalau guru BK itu akan terlibat membantu anak-anak ini untuk belajar. Masalah buku-buku itu sudah juga disediakan. Nah, kendalanya itu ada ini Bu, jadi dalam perjalanannya ternyata anak-anak ini di rumah tidak bisa seperti yang kita harapkan bantuan dari orang tuanya karena maklumlah ya Bu ya orang tuanya juga sebagian ada sebagian besar memang mereka bisa membantu anak mereka membaca karena mereka ibu-ibunya tidak bekerja tapi ada yang orang tuanya bekerja dia pulang malam jadi dia sudah tidak ada waktu gitu ya sedikit waktu untuk mengajari anaknya ini sehingga progresnya menjadi lama seperti itu Bu. Dan masalah yang kedua adalah tadi yang teman-teman ini juga tidak semuanya bisa ikut ngajarin anak-anak yang di program setengah jam itu. Kalau guru BP saya salut Bu, mereka bantu gitu ya, mereka Iya. care banget gitu. Tapi yang dua masalah ini nih Bu yang masih bikin saya harus bagaimana ya? Apa ya kira? Bagaimana gitu cara mengatasinya gitu? Gini Bu, tadi yang terkait dengan orang tua yang sebagian tidak bisa menemani atau keluarga terdekat yang tidak bisa menemani mereka belajar membaca, apakah ada solusi lain gitu? uh, Bukan langsung orang tuanya yang mengajarkan atau teman terdekat. Apa ibu pernah uh, apa namanya koordinasi dengan orang tua? Mungkin ada solusi lain dari orang tua gitu seperti apa? Kalau misalkan dia tidak bisa gitu mendampingi putri putranya. Iya, saya sudah kan kebetulan ke orang tua yang bekerja itu kan berarti secara ekonomi kan ada bantu ya. Saya juga menyarankan baca gitu untuk mengajari anaknya karena kan ibu nggak sempat tapi kan ibu tidak punya waktu tapi ibu kan punya uang gitu jadi gimana kalau anaknya dicarikan guru les gitu Bu yang sudah saya apa namanya yang sudah saya lakukan gitu kemarin ke orang tuanya tapi lagi-lagi itu belum bisa berjalan maksimal gitu ya karena memang kontrol dari orang tua yang kurang barangkali karena juga guru lesnya juga katanya ada yang jauh rumahnya jadi apa namanya kadang datang kadang enggak jadi progres anak ini masih tergolong lambat gitu Bu. Apakah ibu sudah menyamakan persepsi gitu kepada orang tua dengan kendala ini? Tadi kan les katanya abunya jauh lah, apalah Ya, gitu. nah oh, sudah sih Bu ya menyamakan persepsi itu sudah tapi memang orang tua ini apa ya sepertinya memang
tidak seperti kurang gregetnya ya. Dia mungkin tidak mengalami sendiri bagaimana sih kesulitan anak ini gitu ya dalam belajar gitu. Apalagi sekarang kan sudah biasa anak-anak tuh bermain handphone seperti itu ya. Jadi dia pikir anaknya tuh nggak ada tugas. Nah ini padahal kan karena nggak bisa gitu ya. Jadi kalau dalam segi persepsi ya kita sudah coba komunikasikan dengan orang tua itu secara apa? Secara satu dua kali gitu Bu. Baru satu dua kali sih Bu. Ya, baru satu dua kali gitu. Tadi kan Ibu sudah menyarankan les ya, padahal kan itu ibaratnya sudah mengambil jalan gitu ya, jalan tengahnya di sekolah karena waktunya sedikit, karena waktu lebih banyak di rumah, tapi di rumah orang tuanya sibuk ya Iya. bekerja. Akhirnya Ibu menyarankan untuk les. Ternyata di les ada terkendala juga. Alasannya yang tempat lesnya jauh lah ya seperti itu. Nah terus yang Ibu belajar membaca itu apa? Kalau untuk anak-anak ini sih tetap ya belajar belajar membaca, cuman dia Hmm? progresnya tidak seperti yang ini apa tidak seperti yang diinginkan gitu Bu. Jadi progresnya masih lama gitu ya. Jadi kalau kalau saya sih tetap di sekolah sih kita tetap ya sebisa kita tetap kita laksanakan gitu. Tetap kita ajari gitu membaca gitu. Hanya saja eh, di antara anak ini berbeda-beda gitu karena memang kalau yang ini di sekolah diajari di rumah juga diajari gitu kan kalau yang ini di sekolah diajari di rumah diajari tapi kurang gitu ya kurang kurang lah mungkin hanya sesekali seperti itu nggak intensif gitu Bu jadi saya saya terus kemudian berpikir gimana kalau nanti yang anak-anak yang benar-benar ini berarti di sekolah mungkin ditambah Bu jamnya gitu ditambah jam apa jam belajarnya seperti itu yang saya ini kan karena kan tidak tercover di rumah seperti itu Bu. Ya mungkin kalau dengan ditambah jam belajar karena masih jam sekolah biasanya anak-anak mau Bu. Pengalaman saya seperti itu ya. Ya. Iya, Jadi tadi Ibu sudah menyarankan les tapi les tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Ibu menyarankan kembali untuk menambah jam pelajaran di sekolah tapi khusus anak yang tadi tidak bisa membaca seperti betul. itu. Nah, Iya, terkait dengan teman-teman tadi ya Bu ya. iya. Teman-teman kan tadi tetap banyak yang tidak bisa seperti itu. Apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah? Oh, saya sih sudah belum sih Bu ya. Jadi baru baru di tataran kita rekan sejawat saja ya. Ini kenapa ya kok nggak bisa gitu ya. Ini kenapa belum bisa gitu. Karena saya juga agak ini juga Bu. Karena kan memang nggak ada juga jasanya. Satu nggak ada jasanya Bu. Terus yang kedua memang mengambil waktu setelah selesai melaksanakan tugas gitu. Jadi saya kalau misalnya mereka pimpinan itu sedikit memaksa kan ini sudah jam pulang gitu sudah waktunya ini kan kegiatan sukarela ya Bu ya kegiatan sukarela yang untuk membantu anak-anak yang belum bisa seperti itu jadi saya masih berpikir tuh Bu ini kira-kira pantas nggak ya saya minta dukungan dari kepala sekolah untuk menyarankan guru-guru untuk meminta guru-guru gitu kan di satu sisi nanti kalau misalnya mereka diberikan tugas misalnya seperti itu ditugaskan oleh kepala sekolah takutnya nanti ada imbasnya nggak ada harus ada imbalannya nggak seperti itu Bu saya berpikirnya Bu. Iya, iya, iya. Pasti akan berpikir seperti itu. Iya Bu Karena di luar jam mengajar ya. Jadi betul. solusinya seperti apa tuh Bu? Jadi solusinya eh, jadi yang masih bisa ya kalau yang belum ya kita sih tetap apa namanya memberitahu saja ya mengingatkan dan kita share Bu di grup misalnya hari ini yang sedang belajar ini gitu ya setidaknya itu niat kita adalah mengetuk hati teman-teman yang oh iya ternyata di sekolah tuh masih berjalan kegiatan ini gitu. Mengetuk kepeduliannya gitu Bu ya untuk sukarela gitu melakukan kegiatan ini gitu. Tapi sebenarnya eh,
saya sebenarnya pengen ya, ingin seperti yang disarankan Ibu tadi gitu. Kepala sekolah yang memberikan penugasan terhadap teman-teman tadi gitu, Bu. Jadi selama ini masih terbatas itu, Bu. Saya belum belum berani, Bu, menyampaikan apa ya, secara ya sedikit memaksa tuh belum berani gitu, Bu. Nah, inilah masalahnya, Bu. Padahal tidak apa-apa karena kepala sekolah juga wajib mengetahui keadaan muridnya seperti apa ya. Iya Gitu. sih, Bu. Jadi strategi ibu itu tetap tidak lelah ya, selalu menginfokan ya, memberitahu di grup bahwa ada anak nih yang belum bisa baca, bahwa jadwal ini hari ini si ini nih yang sedang belajar seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu tidak lelah-lelahnya Eh, memberitahu teman-temannya. ya, jadwalnya jadwal kalau Iya. jadwalnya itu ya, karena kan sifatnya sukarela seperti itu. Nah, saya ini ada apakah diwajibkan atau seperti apa gitu ya, tapi ini masalah yang harus diatasi gitu. Jadi saya juga bingung juga ya, ini kalau diwajibkan bagaimana ke gurunya gitu. Tapi Bu Herlina sudah bagus, itu selalu apa sih namanya, tidak bosan-bosan, selalu mengingatkan di grup walaupun tidak ke personal kan, itu untuk keseluruhannya. Ya mudah-mudahan dengan strategi Bu Herlina selalu menginfokan, ada hati yang terketuk ya, bahwa itu anak Ya. didik kita juga, anak kita satu sekolah kan itu anak kita gitu, bukan anak kelas itu doang yang anak kita. Kalau saya gitu di SD Bu, jadi bukan kelas saya aja yang anak kita, semua satu sekolah adalah anak kita. Mudah-mudahan dengan tadi Ibu Herlina bilang tetap menginfokan, tetap memberitahukan, tidak habis-habisnya di grup kasih tahu. Nah itu mudah-mudahan adalah, masa tidak ada yang terketuk hatinya ya Bu Herlina ya. Iya, Seperti keinginannya seperti itu, Bu, agar apa ya, masalah ini tuh masalah dasar ini bisa bisa tuntas gitu. Karena ini menurut saya kan masalah dasar. Bagaimana anak bisa lanjut ke menalar, kemudian menganalisis, mendeskripsi dan sebagainya kalau yang dasar-dasarnya ini dia belum bisa gitu. Berhitung menulis itu kan adalah hal mendasar ya, hal mendasar yang pondasi gitu untuk dia bisa mengembangkan keilmuannya seperti itu, Bu. mudah-mudahan program Bu Herlina yang 3 bulan ini ya dapat saya simpulkan bahwa anak yang tidak bisa membaca itu tadi sudah Ibu kasih strategi, kasih solusi ya. Tadi anak-anak sudah, Ibu sudah berkoordinasi dengan orang tua, akhirnya Ibu sudah memberitahu program kudu les nih anak gitu kan, sudah diberikan les di rumah, ternyata les juga ada kendala, akhirnya Bu Herlina memberi strategi untuk uh, tidak ada waktu untuk membantu anak-anak yang belum bisa baca. Bu Herlina bagus sekali. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu apa, kita tidak bosan-bosannya menginfokan bahwa ada anak yang tidak bisa membaca, dan kalau bisa pas di jadwal anak belajar membaca itu di share gitu. Nah, mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya ya Bu Herlina Iya, ya. dari Mudah-mudahan ya, anak-anak ini bisa berjalan lancar untuk belajar membacanya ya Bu Herlina. dari yang sekian banyak itu sudah mulai ada 3 orang ya udah agak lancar, Bu, membacanya, Bu. Ya, Alhamdulillah. udah Berarti mulai sudah ada hasil ya. ya sudah mulai gitu. Berarti kan intinya itu kalau mereka diajari itu, tapi memang ada juga Bu yang sulit itu memang ada, yang benar-benar sulit gitu ya. Ya artinya diajarin berkali-kali pun masih harus diulang-ulang gitu kan. Belum memang ini mungkin juga sudah faktor bawaan ya, Iya, sudah bawaan. bawaannya juga gitu ya, tapi Iya, dia masih tetap semangat untuk mau belajar gitu, kita kan menghargai itu, kita tidak ada kata terlambat lah ya, iya, walaupun tidak ada kata tidak ada terlambat, kata betul, terlambat, betul walaupun sekali. sebenarnya sudah tertinggal, tapi ya Iya, tetap tidak terlambat gitu, masih ada waktu. Nah, itulah Bu yang menjadi apa ya, yang menjadi pangkal kita untuk tetap semangat untuk iya. tetap melakukan kegiatan ini. Begitu Bu Ade. Apalagi kita ingat filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Ingat Betul. sesentuh di mana-mana.
So iya, ayo terus Iya, kita kasih semangat kepada anak kita. Kan kita tidak betul. boleh beda-bedakan murid ya. Oke, luar Iya, biasa solusi-solusinya. Mudah-mudahan programnya Bu Herlina berjalan dengan lancar ya. Biar semuanya yang di SMP yang belum bisa baca tetap semangat bisa baca, belajar terus dan belajar terus. Jadi amin ada ya kata Rob. terlambat ya Bu Herlina ya. Amin, amin ya Rob. Ada lagi Bu Herlina yang akan disampaikan? Sepertinya, sepertinya sudah Bu Ade. Saya Oh, oke. mengucapkan terima kasih Sama-sama. banyak Bu Ade membantu apresiasi saya untuk terus membeli jalan bagi saya untuk eh, tidak berhenti dengan apa namanya rencana yang sudah buat yang sudah terlaksana tapi masih ada kendala. Nah, Bu Ade sudah menuntun saya untuk menemukan solusi-solusi terbaik. Terima Sama-sama kasih Bu. banyak Bu Ade. Ya, Oke, ya sampai di baik sini Bu. ya Bu ya. Ya Bu, Terima baik Bu, terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ade, terima kasih.